Selamat datang kembali di channel saya yang gak seberapa ini ya. Jadi malam ini saya mau bahas tentang gimana sih caranya mengkompromikan aplikasi keuangan di HP dengan posisi root. Jadi seperti yang kita tahu, aplikasi keuangan itu kalau di HP yang statusnya root itu akan selalu crash ya, karena memang sistem keamanannya seperti itu. Dan banyak sebenarnya channel yang sudah membahas hal seperti ini ya, cuma saya mau menambahkan sedikit lebih dalam ya, kenapa sih sampai aplikasi itu bisa tahu status kita root itu seperti apa. Sebenarnya gini, aplikasi itu nggak tahu status kita itu root sampai seberapa itu nggak tahu. Yang aplikasi tahu itu celah keamanan kita terbuka nggak dari UBL-nya, dari Play Integrity. Itu dia ngeceknya kemana? Ke Google Play Integrity. Makanya banyak channel yang mengatakan bahwa diusahakan Play Integrity itu strong, dan itu fix, benar, valid, 100% valid. Cuma kalau saya sendiri tuh memang nggak harus strong ya, dua aja cukup, antara basic sama device. Karena faktanya banyak juga HP keluaran baru ya, baru buka peti itu nggak sampai strong, kebanyakan seperti itu juga, dan aplikasi keuangan tetap jalan. Apa benar sih aplikasi keuangan itu bisa tahu status Play Integrity kita gimana? Nah, kita lihat di sini. Saya kasih sedikit baris perintah ya, nggak detail banget, hanya untuk gambaran aja. ADB-Shell Damsys. Nah, package-nya kita kearahkan ke Google Play Integrity. Kalau tidak salah nama paketnya Google Android GMS. Kita kasih pipe attestation. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada aplikasi keuangan Livin, ID Dana. Dia bener-bener minta izin, minta verifikasi ke Google Play Integrity ya. Makanya di sini ada tulisan used by other apps. Artinya aplikasi keuangan itu benar-benar ngecek Play Integrity kita itu seperti apa, apakah basic masuk, apakah sampai device, ataukah strong, ataukah sama sekali nggak tembus. Kalau nggak tembus, otomatis aplikasi keuangan itu nggak jalan. Nah, di sini setup yang saya pakai ya, di kernel Su, saya pakai kernel Su ya, karena kemarin pakai Apache ternyata saya nggak bisa nembus. Aplikasi keuangan itu tetap crash, nggak bisa tembus. Sampai beberapa macam modul saya pakai tetap nggak tembus, sampai akhirnya masuk mode BIOS ya, yang video kemarin saya bahas. Nah, modul apa saja yang saya pakai di kernel Su? Nah, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat. Magic Mount itu untuk menjembatani ya antara Smiley Patcher dengan user space. Saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau tanpa Magic Mount, Smiley Patcher itu nggak jalan. Kemudian ada Integrity Box. Nah, Integrity Box ini sama Trickstore itu seharusnya memang harusnya berdampingan. Jadi Integrity Box sama Trickstore itu memang sebaiknya dimasukkan bareng. Terus kemudian ada Zigis, LS-Post sama Zigis Next. Fungsi Zigis Next itu sebenarnya bukan cuma sekedar apa istilahnya ya, hiding status root kita aja, enggak,
dia sebagai jembatan juga biar LS-POS itu bisa jalan di layar framework. Ini memang sengaja sudah saya pasang semua modulnya biar nggak kelamaan videonya. Nah, kalau udah pasang semua integrity box itu kita jalanin aja. Sebenarnya sudah saya jalankan ya. Kita tunggu sekitar 10 detik kurang lebih sampai dia kembali sendiri ya. Kayak dia nutup sendiri setelah 10 detik. Hasilnya seperti apa? Saya nggak pakai aplikasi untuk ngecek play integrity-nya ya, saya langsung di Play Store. Saya rasa itu lebih akurat yang seperti ini masalahnya. Kita cek di sini, kita masuk setelan. Kalau yang belum keluar, pencet Play Store beberapa kali sampai nanti muncul di sini di bagian umum ya, bagian umum opsi developer. Kita cek periksa integritas. Saya dapat strong ya, bit basic integrity masuk, bit device integrity masuk, bit strong integrity masuk. Seharusnya aman. Apakah aman? Belum tentu juga. Karena apa? Aplikasi keuangan itu suka tidak suka dia juga bisa ngelihat aplikasi apa aja yang keinstall di HP kita. Karena itulah kita butuh LS-POS untuk masang HMA. Emang iya bisa aplikasi keuangan itu tahu aplikasi apa aja yang dipasang di HP kita? Tahu. Kita lihat DBSL, DMSIS, package. Kita contoh aplikasi Dana ya, satu aja kita pakai coba. ID Dana pipe, kita kasih query. Nah, secara legal memang aplikasi keuangan itu Android Permission Query All Package, artinya dia bisa melihat semua package name. Package name itu bukan sekedar aplikasi ya, tapi identitas aplikasi kita. Dan secara legal memang Android kasih izin ya. Di sini ada kelihatan granted true ya, artinya memang secara alami dia dikasih izin sama Android. Jadi apakah root itu ilegal? Bukan masalah legal atau ilegalnya, tapi permasalahannya gini, setelah HP kita root, kita itu sebenarnya HP kita itu rentan sekali sama apa istilahnya, bisa malware, bisa pembajakan segala macam ya. Itu sangat rentan. Itulah kenapa aplikasi keuangan itu memang secara legal sama Android dikasih izin untuk melihat aplikasi apa aja yang dalam HP kita. Tujuannya untuk keamanan kita juga sebenarnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, gimana caranya kita itu bisa, aplikasi keuangan itu bisa jalan normal ya di HP root kita? Maka di sini fungsinya LS-POS ya, untuk ngejalanin HMA. Nah, gimana setup HMA-nya atau hide my app list ya? Kalau saya setupnya itu seperti ini. Sebelumnya begini, maaf. Sebelumnya gini. Kita jalani dulu LS-POS ya. Buka di bagian sini. Nah, modul. Memang saya sudah aktifkan biar nggak bolak-balik ngerestart ya. Aktifkan modul, diaktifkan. Terus ke rangka kerja sistem. Kita centang, nanti minta reboot, kita reboot aja. Kemudian kita masuk ke HMA. Nah, biasanya terkadang ada beberapa kendala ya, kayak modul sistem service running sudah 99 tapi modul masih belum aktif. Nah, gimana caranya biar aktif? Terkadang memang ada hambatan seperti itu.
di beberapa device ya ada hambatan seperti itu. HMI-nya kita kasih izin root. Nah, di sini kelihatan ya, saya kasih izin root di sini. Terus HMA-nya kita buka. Nah, di sini poin pentingnya. Sebentar. Nah, di sini ada stop system service sama force clean runtime environment. Dia mintanya izin root. Itulah kenapa di PSU tadi dikasih izin root. Kita stop dulu, kemudian force clean runtime, terus kita paksa berhenti, kita nyalain lagi ya. Seharusnya modul activated. Setupnya seperti apa? Setupnya begini. Kalau saya tuh seperti ini, cukup pakai whitelist template saja. Apps visible ya, ini untuk aplikasi yang boleh kelihatan. Misalkan kita centang Brimo dan ya Gemini, karena usul nggak boleh dong, nggak boleh kelihatan kan. Livin ya, BCA, terus si Bank, Shopee, Telegram, WhatsApp. Nah, oke, segini dulu ya. Nah, sebelumnya maaf, harus kasih nama dulu, kasih nama white saja, dan gambarnya Living, BCA, si Bank, Shopee, Telegram, WhatsApp, Wonder. Oke ya. Nah, sudah jadi white-nya. Kemudian yang mau kita sebelumnya gini, kita kasih lihat dulu jalan nggak. Belum kita setup penuh ya, jalan nggak. Oke, keras ya, terdeteksi root ya. Nah, di sini dananya, nah enable hide, di bagian ini work mode kita kasih whitelist, kemudian using template-nya kasih maaf, maaf, saya salah, harusnya di whitelist. Nah, kita kasih white Prima Dana Gini BCA. Oke, kita masukkan daftar yang memang boleh dilihat sama aplikasinya. Nah, sudah muncul ya white. Oke, mundur, kita nyalakan. Jalan nggak dia? Oke, jalan ya. Kenapa saya pilih pakai white, kenapa nggak blacklist aja? Analoginya gini, sederhana aja. Ibarat kita punya rumah ya, kita punya rumah, punya beberapa ruang. Dana itu ibarat aplikasi dana atau aplikasi keuangan apapun ya, kita anggap dia itu tamu yang datang ke rumah kita. Jadi kita cuma kasih izin si aplikasi keuangan itu untuk melihat ruangan mana aja. Jadi ada beberapa ruangan yang memang nggak boleh dilihat. Kebalikannya dari blacklist. Kenapa saya milih seperti itu? Karena gini, terkadang kita install beberapa aplikasi ya yang termasuk termasuk kritikal ya bagi aplikasi keuangan. Itu kita kan bolak-balik masukin ke daftar lagi, capek kalau menurut saya. Jadi kenapa saya pakai whitelist, alasannya seperti itu, biar kita lebih praktis saja ke depannya. Nah, khusus untuk pengguna itel P70 ya, di sini ada keunikan.
Kita lihat aplikasi Dana itu udah bisa jalan ya, jalan normal. Nah, di aplikasi di HP Itel P70 itu ada fitur begini. Nah, ini untuk hide aplikasi ya. Jadi gini, saya buka lagi ya aplikasi Dananya biar dia ngedetek status lagi. Oke, status root ya, dia ngedetek lagi. Kemudian kernel su-nya saya masukkan ke daftar. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kita masukkan. Boom, jadi tembus. Ini agak lucu sebenarnya ya. Jadi seolah-olah kayak Itel P70 itu memang bukannya gimana-gimana ya, seolah kayak memfasilitasi kita untuk melakukan modifikasi di HP-nya ya, karena adanya fitur seperti itu. Jadi bukan gimana-gimana. Jadi saya nyaman aja pakai Itel P70 karena faktor itu. Nah, untuk modul dan beberapa aplikasi Hide My HP Playlist sama untuk root detector ya, itu kita lihat root detector, saya lupa. Dia masih kebaca sebenarnya di kernel su, dia masih kedetek, padahal sudah saya sembunyikan, tapi Dana bisa tembus. Dana bisa tembus meskipun statusnya di app detector, root detector itu masih bisa kebaca. Biar nggak kebaca seperti apa, kayak tadi kita masukkan yang app detectornya di sini ya. Root detector. Nah, kita masukkan saja di sini. Oke, setupnya seperti itu. Kalau terlalu cepat bisa di pause ya. Oh, dia masih terdeteksi. Dia agak kebal ya, agak kebal berarti. Mau nggak mau kita keluarkan dulu. Artinya dia harus masuk blacklist. Hide My App Playlist, app manage. Nah, kalau manual seperti ini. Kita coba. Root detector. Nah, hijau. Jadi kurang lebih fungsi Hide My HP Playlist itu seperti itu. Jadi kalau di channel sana itu play integrity dianjurkan, bahkan mungkin ada yang menyarankan harus strong ya, ngejar strong. Itu memang fix, memang seperti itu, dan faktanya memang seperti itu, bukan mitos lagi. Dan apakah aplikasi keuangan itu ngedetek aplikasi apa aja yang ada di HP kita, ya memang bukan mitos, memang seperti itu. Dengan data yang ini kita lihat di sini ada data Android permission core all package dan diizinkan, granted true, artinya secara alami memang sama Android itu diizinkan. Oke ya, saya rasa sampai di sini dulu, sudah lebih dari 19 menit kayaknya ya. Bisa kalian coba masing-masing ya, dan ingat beda perangkat terkadang beda setup, dan untuk setup saya itu seperti itu ya. Bisa dilihat di sini di KSU modul apa saja yang saya pakai ya. Ada Magic Moon, ada Integrity Box, Mali Patcher EX itu untuk
fake GPS, tricky store ya buat memperkuat integrity boxnya, terus Ziggy Snacks buat LS Post biar bisa jalan, terus super user apa aja yang saya izinkan dan tidak diizinkan, khusus untuk web view dana biar lebih kuat lagi, dia nggak ngedetek ya. Saya kasih human modul, jadi dia memang perlakuannya khusus ya, dan beberapa aplikasi yang memang seharusnya nggak kelihatan ya saya masukin ke situ, atau beberapa misalkan kayak attestation ya saya nggak kasih yang khusus ya, kasih default. Untuk aplikasi yang dianggap penting dan berisiko restriction di status rootnya bisa dipaksakan masuk ke khusus, kita nyalakan. Oke, selamat mencoba, selamat bereksperimen, dan selamat malam, selamat istirahat.